Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Septiani dengan NIM C1B020029. Di video ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagangannya. Barang yang diperdagangkan biasanya barang yang akan digunakan sebagai manfaat pakai yang melekat pada barang tersebut. Barang ini dapat berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Ciri dari perusahaan dagang: yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Perbedaan akuntansi dagang dengan akuntansi lain: perusahaan dagang, persediaan barang dagangan, pembelian, ada harga pokok produksi. Perusahaan manufaktur, persediaan bahan baku, persediaan dalam proses produksi, persediaan bahan pembantu, persediaan barang jadi, pembelian, ada harga pokok penjualan, ada akuntansi biaya. Dan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, pembelian langsung dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan. Tidak ada harga pokok penjualan. Adapun kesamaan di antara ketiga perusahaan yang saya sebutkan tadi, yaitu merupakan unit usaha yang melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua, tujuan utamanya mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya dari aktivitas ekonomi tersebut. Proses akuntansi perusahaan dagang: yang pertama, dalam proses tahap pencatatan, ada transaksi, pengumpulan bukti transaksi dari perusahaan dagang, mencatat ke dalam jurnal umum, jurnal khusus, dan ke dalam buku besar pembantu. Merekap jurnal umum dan jurnal khusus, posting ke buku besar. Pada tahap pengikhtisaran, membentuk neraca saldo, menyusun ayat jurnal penyesuaian, membentuk kertas kerja. Tahap pelaporan keuangan, menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, menyusun ayat jurnal penutup, membentuk neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir menyusun ayat jurnal kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.